Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Dani SBR. Wow, kisah warung kopi Bang Doni ini udah ditunggu-tunggu banget nih, udah banyak yang nanyain, dan saya juga terus terang penasaran nih sama kelanjutan kisah warung kopi Bang Doni karena kisahnya pasti seru pakai banget. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai basa-basi kepanjangan, pasti udah pengen banget buru-buru dengerin Bang Doni. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Guna-guna dari teman lama, warung kopi Bang Doni. Saat sunrise memulai membuka lembaran baru di langit, seperti kertas putih yang menunggu coretan dari tinta, begitu juga di pagi itu, orang-orang akan memulai aktivitasnya masing-masing, tak terkecuali Doni. Dengan sepeda motor Shogun warna biru tuanya, terlihat membelah jalan menuju warung kopi miliknya. Setelah sampai, Doni langsung memarkirkan sepeda motornya di parkiran depan sambil melihat di sekeliling. Doni memperhatikan dengan seksama warung kopi miliknya yang kini sudah berubah bentuk seperti sebuah kafe. Dalam hatinya, dia sebenarnya tak menyangka jika perkembangan warungnya bisa secepat ini. Di situ, dia sangat bersyukur atas karunia yang maha kuasa memberikannya rezeki yang melimpah. Di dalamnya terlihat Jumeri yang sedang prepare dan menyiapkan barang-barang. Begitu juga dengan Lili, ya, pegawai baru Doni yang juga merupakan teman dari sang adik Bonis. Terlihat ketekunannya membantu Jumeri dalam menjalankan warung kopi milik Doni. Saat itu, Doni langsung duduk di kursi paling ujung sambil meminta Jumeri untuk dibuatkan kopi. Tak lama kemudian, Lili datang membawakan kopi pesanan Doni. "Kopinya, Pak," ucap Lili. "Makasih, Li." Li, jangan panggil gua Pang apa? Panggil aja Bang. Lu pan teman adik gua. Ya risih gua kalau dipanggil Bapak. Kesannya tua amat gua, ujar Doni pada pegawai barunya. "Iya siap Bang Doni. Anu Bang, saya mau tanya, kita jual makanan nggak ya? Kayak roti bakar gitu atau yang lainnya?" "Belum Li, gue habis bingung. Si Jumeri sama Gembul kan kagak bisa bikin makanan yang begituan. Boro-boro bikin, lah makan pizza aja daripada mencret," ungkap Doni. "Sebenarnya kan sayang Bang, kalau kita jual cuma kopi-kopian sama snack doang. Kalau Abang mau, saya bisa kok. Soalnya kan saya pernah kerja di tempat roti bakar," saut Lili. "Wah, boleh tuh, bisa nambah-nambahin menu di tempat kita. Ya udah, lu mau mulai kapan? Terus apa aja yang kudu disiapin? Ntar lu bilang aja sama Jumeri ya. Bilang gua udah ACC gitu," ucap Doni bersemangat. Rupanya masuknya Lili di warung Doni berdampak positif pada kemajuan warungnya. Tadi juga Lili memiliki kemampuan membuat roti bakar dan makanan lainnya yang bisa dijual di warung kopi milik Doni. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, warung kopi milik Doni sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pembeli. Rata-rata pengunjung merupakan calon penumpang bus yang sedang menunggu armadanya datang. Kebetulan, di samping warung kopi Doni terdapat sebuah garasi perusahaan bus sekaligus agen penjualan tiket. Begitu juga para pengguna jalan yang akan masuk ke tol. Biasanya mereka mampir di warung milik Doni untuk membeli air putih, snack, dan juga mengisi e-tol mereka. Rupanya di warung Doni juga tersedia pengisian e-tol yang idenya diperoleh dari Nani. Jika boleh jujur, semenjak Doni membuka warungnya dengan konsep yang berbeda, ia mendapatkan banyak referensi untuk menambah pemasukan di warungnya. Namun, hal itu dibarengi oleh biaya-biaya pengeluaran yang sebelumnya tidak Doni ketahui.
Salah satunya adalah masalah perizinan, karena konsep warung milik Doni sudah berbeda dengan konsep warungnya yang dulu. Tak pelak, hal itu sempat membuat kepalanya pusing. Untunglah Doni memiliki calon adik ipar yang bernama Atik, yaitu adik dari Nani. Sehingga masalah-masalah legalitas warungnya selalu saja dibantu oleh Atik yang notabene-nya merupakan seorang mahasiswa hukum tingkat akhir. Bang, kok bengong sih bang? Lagi mikirin apaan sih? Kayaknya mumet amat. Tanya Jumeri. Enak aja lo gue mumet. Kagak lah, gue cuma lagi mikir. Ternyata kalau bikin warung kayak beginian ada aja biayanya. Jawab Doni. Ya iyalah bang, itu namanya pajak pendapatan kan buat negara-negara juga. Berarti abang salah satu penyumbang pemasukan buat negara. Bisa aja lo Jum. Tapi Jum ya, gue kalau kagak ada Atik bisa meledak pala gue. Lu bayangin dah, masa iya gue kudu ngurus perizinan segala? Ungkap Doni. Iya ya, abang beruntung punya pacar cantik, punya adik ipar pinter. Gue kayak saya, bujang lapuk. Lah Jum, lu jangan merendahkan diri lu begitu. Kagak baik. Kita itu sama-sama ciptaan Allah, kita sama derajatnya. Lu jangan punya pikiran begitu. Gue tanya, lu udah usaha belum bakal nyari pacar? Ya belum sih bang, habisan saya nggak pede bang, saut Jemeri. Nah, lu aja kagak pernah usaha, bagaimana mau punya pacar? Dah. Saya mah maunya langsung nikah aja bang, soalnya kalau pacaran kan resikonya zina, dosa bang, ujar Jemeri. Ya udah, sekarang lu cari perempuan yang mau langsung diajak nikah. Jangan ngomong kagak pede. Usaha aja belum, ucap Doni memberikan saran. Caranya gimana ya bang? Buset dah, nanya sama gua. Ya lu pakai cara lu sendiri. Orang kan beda-beda. Cara gua belum tentu cocok bakal lu. Yang penting mah satu, lu rajin mandi sama wangi aja. Itu nomor satu. Soalnya kalau lu botengik, perempuan langsung ilpil. Ntar lu dikata sepiteng. Ungkap Doni. Oh bang, enak aja bang. Gini-gini saya kalau habis mandi pakai MBK bang, saut Jumeri. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba saja warung kopi Doni didatangi oleh dua orang pemuda. Di situ, kedua pemuda tersebut nampak berpakaian preman sambil menenteng map berwarna hijau. Setelah berada di dalam, perilaku mereka sedikit kasar dan tidak sopan. Bang, kita dari perkumpulan pemuda di sini nih, mau minta sumbangan, sentak salah satu pemuda pada Jumeri. Namun, di situ Jumeri tak langsung meladeninya karena Doni langsung menyuruhnya ke dapur. Sini bang, ngomongnya sama saya aja di luar. Gak enak kalau ngomong di dalam, banyak yang beli soalnya, ucap Doni pada kedua pemuda tersebut. Di luar, sikap kedua pemuda tersebut masih terlihat tidak sopan kepada Doni. Dengan memasang wajah gahar, kedua pemuda itu bermaksud mengintimidasi Doni. Diketahui, kedua pemuda tersebut bernama Aloy dan Jimbring. Jadi maksud abang-abang ini kemari ada keperluan apa ya? Tanya Doni. Gini bang, kita kan dari kelompok pemuda di sini nih. Kita pengen minta sumbangan bakal acara kita. Jawab Aloy. Maaf nih, pemuda mana ya? Tanya Doni lagi. Mendengar itu, Aloy pun langsung menyebutkan salah satu ormas yang aktif di tempat Doni. Namun seketika itu mood Doni berubah. Ya, Doni mencium aroma alkohol yang berasal dari mulut Aloy lawan bicaranya. Kok baru kali ini ya saya dimintain ya? Sebelum-sebelumnya gak ada yang minta ini mari, ucap Doni. Mendengar itu, Aloy semakin emosi. Ia berpikir Doni tak ingin memberikannya uang sumbangan. Ya gua agak tahu bang, gua itu cuma disuruh begitu. Sekarang begini aja dah, ini abang ini mau ngasih apa kagak, ucap Aloy dengan nada yang mulai meninggi. Ya udah, sumbangannya buat apa? Kalau saya boleh tahu, tanya Doni lagi, memancing emosi pemuda yang ada di depannya. Abang jangan banyak bacot dah, teriak Aloy yang langsung berdiri lalu menendang meja yang ada di depannya. Mendapati itu, Doni langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Aloy. Tak pelak, Aloy pun langsung melayangkan pukulannya ke arah Doni yang kelak akan disesalinya seumur hidup. Dengan mudah, Doni menghindari pukulannya. Sambil tersenyum, Doni nampak meledek pemuda di depannya. Alhasil, emosi Aloy pun semakin membara. Kemudian, Aloy kembali melayangkan pukulannya, namun kali ini tangannya ditangkap oleh Doni. Kemudian, dengan sekejap Aloy mendapat
tamparan keras di wajahnya. Rupanya tamparan itu membuatnya sadar jika pria yang sedang dilawannya ini bukanlah pria biasa. Melihat kawan yang sempoyongan, Jimbring berniat membantunya untuk melawan Doni. Namun baru saja ia bergerak untuk maju, tiba-tiba saja pandangannya terhalang oleh sebuah telapak kaki yang hanya berjarak 2 cm dari wajahnya. Rupanya Doni telah menjulurkan kakinya ke arah wajah Jimbring, namun tak sampai mengenainya. Mendapati itu, nyali Jimbring pun menciut. Seketika ia pun mengurungkan niatannya untuk menyerang Doni. Akhirnya, kedua pemuda itu pun pergi dengan Aloy yang nampak memegangi pipinya karena kesakitan. Tak pelak, itu menjadi pusat perhatian, ditambah terdapat security dari perusahaan bis yang berada di samping datang untuk menolong Doni. Udah beres pak, udah. Bocah dada aja, ucap Doni. Tapi abang gak apa-apa kan? Tanya sang security. Man pak, yaudah, bapak lanjut aja kerja lagi, sahut Doni santai. Di dalam, rupanya Jumri dan Lili melihat aksi Doni yang mengusir kedua pemuda tadi. Terlihat rasa takjub di wajah Lili, namun tidak demikian dengan Jumri karena memang Jumri sudah mengetahui kehebatan Doni sebelumnya. Sementara itu, Nani sudah mulai aktif berkuliah dan secara kebetulan juga dia berkuliah di tempat yang sama dengan Bonis. Alhasil, di hari itu mereka berdua pun berangkat bersama karena ada jam mata kuliah yang sama juga. Perlu diketahui, Bonis dan Nani berbeda semester. Kala itu Bonis baru semester 1, sedangkan Nani sudah semester 5 karena Nani yang sempat cuti sebelumnya. Di situ Nani banyak membantu Bonis dalam perkuliahan, apalagi dalam mata pelajarannya karena secara kebetulan juga mereka satu jurusan. Rupanya saat Nani berada di kampus, teman seangkatannya langsung menyambutnya hangat karena memang hanya setahun ini Nani cuti kuliah, sehingga gap antara mereka tidaklah terlalu jauh. Salah satunya adalah Anton. Ya, Anton merupakan teman seangkatan Nani. Dia dulu sempat jatuh hati kepada Nani sebelum Nani dijodohkan oleh orang tuanya. Anton sempat patah hati, namun kini asanya telah muncul kembali karena Anton mengetahui status janda yang kini disandang Nani. Di mata Anton, walaupun Nani adalah seorang janda, namun tak ada perubahan pada diri Nani. Di matanya Nani masih terlihat cantik dan mempesona. Di tengah Nani sedang bercengkrama dengan teman-teman wanitanya, Anton pun langsung menghampiri Nani. Nani, apa kabar? Sapa Anton. Anton, apa kabar juga? Sahut Nani ramah. Lama gak kelihatan, Nani makin cantik aja deh. Tonton, baru aja ketemu, udah ngegombal aja deh kerjaannya. Kok gombal? Beneran kali Nan? Iya, nanti balik sama siapa? Gue anterin pulang ya, sekalian mau ketemu sama babe lu. Kangen soalnya, ucap Anton yang langsung melakukan aksinya untuk mendekati Nani. Wah, maaf Ton, gue bareng temen. Lagian lu kenal bapak gue juga enggak. Udah, gue mau ke kelas dulu ya, sahut Nani sambil meninggalkan Anton. Perlu diketahui, Anton adalah pria yang ambisius. Dia akan melakukan apa saja untuk bisa menggapai tujuannya. Di kampus, dia pun dikenal pemberani dan terkadang nekat. Tak heran jika Anton tergabung dalam UKM-UKM yang bonafit di kampusnya, seperti UKM pencinta alam dan karate. Tak hanya itu, Anton juga aktif sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat BEM. Anton sebenarnya banyak digandrungi oleh wanita-wanita di kampusnya, tapi Anton hanya menaruh hatinya kepada Nani. Memang bila ditelaah ke belakang, sebelum Nani cuti untuk menikah, Nani merupakan seorang primadona di angkatannya. Selain cantik, Nani merupakan seorang wanita yang pintar. Tak heran jika banyak pria yang menaruh hati pada Nani, termasuk Anton. Sementara itu, di warung kopi Bang Doni, terlihat Bu Zubaida datang sambil membawa tentengan di tangannya. Melihat itu, Doni pun langsung terkejut melihat ibunya yang tiba-tiba saja muncul di warungnya. Mak, ya ampun, sama siapa kesininya? Tanya Doni cemas. Ya jalan lah, sekalian nih mau bawain singkong goreng sama ubi rebus. Bakal lu sama yang lain, jawab Bu Zubaida singkat. Lah, ngapa kagak minta dianterin si Gembul sih mak? Kesian dia. Tadi mah lihat abis sholat zuhur dia molor lagi. Ya ampun, jadi mak kemari jalan? Tanya Doni penasaran.
Ya jalanlah, masa iya mang esok. Ngapain sih lu kalau gua kesini? Lagian mah di rumah bosen, mana panas lagi. Kan gue denger-denger warung lu ber-AC. Ya hitung-hitung numpang adem, ungkap Bu Zubaida. Ya elah nenek-nenek, mau ngadem aja pakai segala kemari. Ya udah, besok Doni beliin AC buat di kamar. Saud Doni. Kagak usah Doni, lagian emak kalau pakai AC enter pilek mulu. Lagian emak kemari juga lagi iseng. Soalnya sinetron yang masuk ke tonton udah tamat. Ya udah terserah emak aja dah. Oh ya, emak mau minum apaan? Tanya Doni. Minum apaan ya? Es cendol ada kagak? Emak kayaknya lagi mau minum es cendol dah. Jawab Bu Zubaida santai. Lah, cendol lagi? Kagak ada mak. Dikata warung Doni pasar malam. Ada aja, air putih aja ya. Apa mau jus bengkoang? Nanti biar kulit emak yang kisut bisa kencang lagi mak. Celoteh Doni menggoda sang ibu. Mendengar itu, Bu Zubaida pun langsung menjewer kuping Doni karena kelakuan sang anak yang selalu meledeknya. Tapi tak disangka, obrolan Doni dan Bu Zubaida nampak menarik perhatian dari para pengunjung di warung kopi Bang Doni kala itu. Wajar saja, karena volume suara dari keduanya memang di atas batas kewajaran. Namun demikian, rata-rata dari mereka terlihat tersenyum karena obrolan dari keduanya yang mengundang tawa. Tak lama setelahnya, Bonis dan Nani pun tiba di warung Doni. Di situ, keduanya nampak terkejut karena melihat Bu Zubaida yang sedang bersantai di sudut ruangan. Ya ampun mak, kirain The Nurul lagi nongkrong, ledek Bonis. Nurul? Nurul siapa? Tanya Bu Zubaida kebingungan. Bukannya Nurul mak, tapi The Nurul. Mak juga gak bakalan ngerti, saut Bonis pada ibunya. Mak, udah lama mak. Mak udah makan? Tanya Nani. Baru Nan, mak baru aja nyampe. Iya, lo sama Bonis tempat kuliahnya sama ya? Berarti bakalan bareng terus dong berangkatnya? Tanya Bu Zubaida. Ya gak tentu mak. Kadang kan ada mata kuliah Nani sama Bonis yang beda jam. Jawab Nani. Di situ Bu Zubaida nampak mengobrol intens dengan Nani. Rupanya Bu Zubaida menitipkan Bonis pada Nani agar anaknya berkuliah dengan baik. Tak lama, Doni pun segera menghampiri Nani yang sedang mengobrol dengan ibunya. Nampak Doni membawakan segelas jus mangga kesukaan Nani. Ya ampun bang, ngapain repot-repot sih pakai dibikinin jus? Kan Nani bisa bikin sendiri, ucap Nani sungkan. Diminum aja Nan, soalnya kan hawanya lagi panas Neng, saut Bu Zubaida. Ya mak, makasih ya, jawab Nani singkat. Gimana kuliah pertamanya Nan? Tanya Doni. Alhamdulillah bang lancar, timpal Nani. Nanti pulang abang anterin aja ya, biar Bonis bareng sama emak, ucap Doni. Iya bang, makasih, saut Nani. Setelah sore hari, mereka semua pun meninggalkan warung kopi Bang Doni dengan Bonis yang membonceng Bu Zubaida dan Doni yang mengantar Nani ke rumahnya. Saat dalam perjalanan, Doni berpapasan dengan Aloy dan Jimbring, dua pemuda tadi yang sempat mendatangi warung Doni. Namun, kini nampaknya Aloy dan Jimbring mengajak teman-teman yang lain. Terlihat rombongan Aloy memutar balik dan mengejar Doni yang saat itu sedang berboncengan dengan Nani. Tak lama, Doni pun tiba di depan rumah Nani. Namun, baru saja ia ingin turun dari sepeda motornya, tiba-tiba saja rombongan Aloy menghadang Doni dan Nani. Rupanya saat itu Aloy mengajak ketua dari perkumpulannya yang bernama Dirja atau dikenal dengan sebutan Mandor Dirja. Di situ terlihat perawakan Mandor Dirja yang cukup besar dengan ikatan kepala totopong nampak melingkar di rambutnya yang panjang dan ikal. Wajahnya lumayan sangar sehingga yang melihat akan langsung bergidik dibuatnya. Saat itu, Aloy mengadukan perbuatan Doni pada sang ketua perkumpulannya. Melihat itu, Doni nampak tenang dan tak sedikit pun ia merasa takut. Malahan, Doni langsung menghampiri Aloy beserta rombongannya yang memarkir motornya di depan Doni. Bang, ini bang, orangnya yang tadi mukulin saya bang, ucap Aloy pada ketuanya. Lah, itu masih Doni. Lu Doni kan? Cucu nyangkong bodong, tanya Dirja. Iya bang. Doni, abang siapa ya? Tanya Doni balik. Lah, gua Dirja, cucu nyangkong dulu, ade nyangkong lo, jawab Dirja. Rupanya Doni dan Dirja merupakan sepupu jauh. Tak ayal, Dirja malah membela Doni dan langsung memarahi anak buahnya. Dasar geblak lo Loy, ini saudara gua,
Lu emang ada masalah apa sama saudara gua? Hah? Sentak Dirja pada Aloy. Aloy di situ nampak ketakutan. Dia tidak menyangka jika Doni merupakan saudara dari ketuanya. Oh ya ampun Bang Dirja, maafin nih Doni kagak ngenalin, ucap Doni yang langsung menyalami Dirja. Don, maaf ya, anak buah gue emang rada geblek, ora dan tepisan. Dia kagak tahu kalau lu saudara gue. Ya, lu ngapain di mari? Kayaknya rumah lu bukan di mari dah, ucap Dirja. Ini Bang, saya lagi nganterin pacar saya ke rumahnya. Nah, ini rumah dia nih. Ini, kenalin nih. Doni pun langsung memperkenalkan Nani kepada sepupunya Dirja. Iya Neng, nama abang Dirja. Wah, kagak salah lu udah nyari calon bini. Bening banget. Kelakar Dirja yang membuat Nani tersipu malu. Sekali lagi maaf ya Don, Neng, jadi bikin rame di depan rumahnya. Ini masalah paham aja ya, ucap Dirja menyesal. Setelah meminta maaf, Dirja pun langsung pergi dan mengajak pasukannya semua. Di dalam rumah Nani pun langsung menanyakan Doni perihal kejadian barusan, dan Doni memberitahukan Nani asal muasal penyebabnya. Tuh deh, pasti deh abang gak bisa ngontrol emosi. Nanti kalau tuh orang yang abang hajar celaka gimana? Kan urusannya berabe Bang, ucap Nani menegur sang kekasih. Iya Nan, maaf, abang emang kepancing. Abis itu bocah mulutnya bau bensin. Abis itu dia nendang meja abang. Ya abang kelepasan. Tapi sumpah Nan, abang cuma nampar doang, kagak sampai mukul, gila Doni. Nampar bagaimana? Tadi Nani lihat orangnya sampai bengap begitu, matanya merah. Apa iya kali ya? Kayaknya abang kekencangan dan namparnya, timpal Doni menyesal. Di malam harinya, Doni tengah bersantai di depan pekarangan rumahnya sambil menghisap rokok Samsu dan segelas kopi sebagai pelengkapnya. Di situ Doni mengajak bicara Ibu Zubaida yang sedang mengangkat jemuran miliknya. Mak, tadi Doni ketemu sama Bang Dirja dah, anaknya Baba Maun, ucap Doni. Oh, Maun yang kong dulu. Lah tumben, timpal Bu Zubaida. Dia ketua ormas mak, tanya Doni. Lah, mak kagak tahu deh ya. Tapi masih tahu emak, keluarganya Engkong Duloh punya perguruan silat. Terus Maun dan yang terusin. Nah apa sekarang si Dirja kali ya yang megang? Emak juga kagak tahu. Soalnya kan emak ketemunya cuma pas lebaran doang. Emak kagak ngikutin yang begitu-gituan, ungkap Bu Zubaida. Tak lama, secara kebetulan tiba-tiba saja muncullah Dirja dengan motor NMAX-nya yang langsung terparkir di depan pekarangan rumah Doni. Di situ, Dirja nampak menenteng sebuah bungkusan yang berisi martabak telur dan martabak manis. Assalamualaikum, salam Dirja. Waalaikumsalam, jawab Doni dan Bu Zubaida berbarengan. Cing, sehat Cing, ucap Dirja. Alhamdulillah, panjang umur lu, baru aja diomongin. Dirja, bagaimana kabar babe lu? Sehat? Tanya Bu Zubaida. Alhamdulillah Cing sehat. Cuma ya gitu, ambegannya aja yang sering kambuh. Ya namanya juga udah tua. Lu doain aja ya, biar babe lu sehat terus. Iya Cing. Tapi ayo lagi bingung nih. Babe katanya mau kawin lagi. Dia bilangnya biar adanya yang ngurus. Tuh aki-aki, ada-ada aja, ucap Dirja mengadu pada Bu Zubaida. Lah, ya kawinin ngapa? Pusing amat, saut Bu Zubaida asal. Dan Cing, lah dia jalan aja ngap, mau kawin baik. Pusing dah, timpal Dirja asal. Iya, tumben amat lu kemari. Ada apaan emangnya? Tanya Bu Zubaida penasaran. Di situ, Dirja pun mengatakan niatan kedatangannya ke rumah Doni. Rupanya Dirja ingin meminta maaf atas kesalahan anak buahnya yang sempat membuat keributan di warung kopi Bang Doni. Ya Cing, Don, Aye kemarin mau minta maaf perkara anak buah tadi. Ya sebenarnya emang kagak tahu kalau diminta iuran kayak begituan. Padahal mah Aye kagak pernah nyuruh minta-mintain begituan. Emang pada konyol dah tuh bocah. Ayo udah usir sekarang. Soalnya apa nama perguruan abe yang jadi jelek. Apalagi yang didatengin tempat Doni, saudara sendiri. Ya makin mengkelapa aja kita, ujar Dirja panjang lebar. Ya udah kagak ngapa-ngapa Dirja, kita ambil hikmahnya aja ya. Pan gara-gara ini lu jadi kenal sama saudara. Lagian pan kalau mah lihat si Doni sama lu pada jauh baik. Nah sekarang marap Doni sama lu jadi deket ya, ucap Bu Zubaida menasihati keduanya. Udah bang, gak apa-apa bang, lagian juga udah lewat. Lagian ini ngapa bang pakai bebawaan kayak begini, kan Doni jadi kagak enak, ucap Doni.
Ya kagak ngapa-ngapa Don, lagian gue juga udah lama kagak main kemari, timpal Dirja. Kemudian Doni nampak mengobrol akrab dengan sepupu jauhnya itu. Tak terasa sudah 2 gelas kopi dihabiskan Dirja di malam itu. Ya, Dirja nampak cocok saat bertukar pikiran dengan Doni. Keesokan harinya, kembali Nani melakukan rutinitasnya untuk berkuliah. Kali ini, ia berangkat ke kampus tidak bersama Bonis karena mata kuliah Bonis baru saja dimulai di siang hari. Di situ, Nani menggunakan jasa ojek online untuk menuju ke kampusnya. Setelah sampai di kampus, Nani pun bergegas untuk menuju ke ruang belajarnya. Namun di situ, terlihat Anton yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Kebetulan, Anton melihat kedatangan Nani yang turun dari ojek. Nani, tunggu Nan, teriak Anton. Mendengar itu, Nani pun langsung menghentikan langkah kakinya seketika. Ya Ton, ada apa ya? Tanya Nani penasaran. Nah, ketahuan kan, berangkat sendiri kan? Nanti pulang gue anterin ya. Kebetulan gue ada urusan deket rumah lo. Ungkap Anton mencoba merayu Nani dengan tipu muslihatnya. Makasih Ton, tapi gue mau pergi habis dari kampus. Tolak Nani. Nggak apa-apa, sekalian aja gue anterin. Emang lu mau kemana ntar? Paksa Anton yang masih penasaran. Makasih ya Ton, tapi maaf, gue mau sendiri. Ya udah, gue masuk dulu ya, takut telat. Ucap Nani yang langsung meninggalkan Anton. Namun di situ Anton langsung memegang tangan Nani dan berkata, ya elah Nan, gitu amat sih lu sama gue. Ucap Anton sambil menggenggam tangan Nani. Mendapati itu, Nani pun langsung melepaskan tangannya dari genggaman Anton sambil memperingatkan Anton agar tidak berlebihan. Ton, jangan kurang ajar ya, sentak Nani sambil menatap tajam wajah Anton yang nampak cengengesan. Di situ Nani pun langsung meninggalkan Anton dan berlari kecil menuju ruang kampusnya. Tak sedikit pun terlihat penyesalan di wajah Anton. Malahan dia semakin berambisi untuk bisa menaklukkan hati Nani. Anton menatap tajam ke arah Nani, seorang wanita yang sudah lama menarik perhatiannya. Namun kali ini Anton bertekad untuk mendapatkan hati Nani, bahkan jika harus menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Sepulangnya dari kuliah, Anton memutuskan untuk menemui seorang dukun terkenal. Sepengetahuan Anton, dukun itu memiliki ilmu pelet dan santet yang sangat ampuh. Anton berharap dengan bantuan dukun itu, ia bisa meraih hati Nani. Apa yang bisa Mbak bantu? Tanya si dukun ketika Anton datang menemuinya. Gini Mbak, saya lagi suka sama cewek, tapi kayaknya cewek itu gak suka sama saya Mbak. Apa Mbak bisa bantu? Jelas Anton. Si dukun mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Hari gini kok masih suka sama janda? Memangnya kamu gak ada kenalan gadis? Kamu itu kan gak jelek-jelek amat. Ucap dukun itu yang seketika membuat Anton terkejut. Anton heran, bagaimana dukun yang ditemuinya itu tahu tentang status Nani. Iya Mbak, saya udah mentok sama dia Mbak. Saya gak bisa pindah ke lain hati lagi Mbak, saut Anton yang tetap dengan pendiriannya. Baik, kalau memang mau begitu Mbak bisa bantu, tapi ada syaratnya. Syarat apa ya Mbak? Tanya Anton. Untuk mengerjakan ini, Mbak butuh fotonya. Apa kamu punya? Jawab si dukun dalam sekejap mata. Anton pun langsung menyerahkan foto yang terdapat wajah Nani di dalamnya. Rupanya Anton telah menyiapkan segalanya dan juga ia mendapatkan info jika ingin memelet seorang wanita maka harus menggunakan fotonya. Kamu ngerokok nggak? Tanya dukun itu dengan suara berat. Ngerokok Mbak? Ini Mbak rokoknya, ucap Anton yang langsung merogoh sakunya dan langsung memberikannya kepada sang dukun. Pada awalnya Anton mengira jika si dukun itu meminta rokok darinya untuk dihisap sendiri. Namun rupanya rokok milik Anton terlihat sedang dijompa-jampi oleh dukun tersebut. Melihat itu Anton merasa heran, apa maksud dari tujuan si dukun yang menjampi-jampi rokok miliknya. Setelah selesai, si dukun langsung memberikan rokok Anton dan berpesan, nanti kalau bisa kamu ngerokok di dekat cewek yang kamu suka itu, usahakan asapnya kena dia, jangan sampai gagal. Pesan si dukun pada Anton. Akhirnya Anton pun akan melaksanakan perintah yang disuruh oleh sang dukun yang ditemuinya malam itu.
Sementara di tempat yang berbeda, terlihat Doni sedang mengawasi warung kopi miliknya dari luar. Doni terlihat duduk di kursi pengunjung sambil merokok samsu kesukaannya. Perlu diketahui, jika warung kopi milik Bang Doni ini sudah tak beroperasi selama 24 jam, Doni hanya membuka warung kopinya hingga jam 12 malam saja. Namun tak disangka, muncullah Ivo yang tiba-tiba datang ke warungnya. Mendapati hal itu, Doni pun langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung menyambut kedatangan Ivo. Ada Ivo, tumben malam-malam begini datang ke warung, sambut Doni. Iya bang, tadi baru pulang dari kantor, tapi tadi di jalan mau beli kopi, makanya Ivo mampir ke sini deh, ucap Ivo. Di situ Doni pun mempersilahkan Ivo untuk masuk ke dalam warungnya. Ya udah, masuk aja Mpok. Ntar Mpok pilih dah kopi apaan. Minta bikinin aja sama Gembul. Kagak usah bayar ya, biar ayah yang traktir, saut Doni. Mendengar itu, Ivo hanya tersenyum sambil melangkahkan kakinya ke dalam warung kopi Bang Doni. Di dalam, Ivo langsung memesan secangkir kopi latte kepada Gembul. Setelah Gembul selesai membuatkan kopi pesanan Ivo, Gembul pun langsung menyerahkan secangkir kopi itu pada Ivo. Saat Ivo menerima kopinya, ia kemudian menyerahkan selembar uang berwarna biru kepada Gembul sambil berkata, "Makasih ya Mas Gembul, ini kembaliannya simpen aja buat Mas Gembul." "Loh, katanya Bang Doni gratis Mbak," tolak Gembul halus. "Ya nggak apa-apa, berarti kan buat Mas Gembul aja," saut Ivo sambil meninggalkan Gembul di meja kasir. Di situ Ivo langsung menghampiri Doni yang masih duduk di kursi luar warungnya. Kemudian dengan pasti Ivo menaruh gelas kopinya di atas meja di depan Doni. "Bang Doni, Ivo nggak apa-apa kan kalau numpang ngopi di sini? Soalnya Ivo lagi suntuk, banyak kerjaan di kantor," ucap Ivo halus. "Ya kagak ngapa-ngapa Pok, santai aja. Emang lagi pusing apa Anda? Romana berat amat," timpal Doni sambil tersenyum. Biasalah Bang. Minggu depan kan ada event brand perusahaan Ivo. Nah, di situ Ivo ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Pusing deh Bang. Soalnya kan Ivo baru kerja di sana, tapi udah ditunjuk aja jadi ketua pelaksana event, keluh Ivo sambil mengeluarkan rokok elektrik miliknya. Di situ Doni pun sedikit terkejut karena baru mengetahui jika Ivo merupakan seorang perokok. Memang bagi sebagian pria, Ivo terlihat begitu mempesona, bagaimana tidak, dengan setelan pakaian terusan kantor yang menutup hingga lututnya dan wajah sensual dengan blush on merah muda, eyeshadow berwarna hitam, serta bibir yang dibalut lipstik berwarna merah muda yang sesekali menghisap rokok elektrik miliknya, membuat pria manapun akan betah memandang Ivo berlama-lama. Namun tidak dengan Doni. Ya, Doni selalu berusaha memalingkan pandangannya. Hanya sesekali Doni menatap Ivo ketika dirinya atau Ivo mengajak untuk berbicara. "Loh, Ivo ngerokok ya? Baru tahu nih kalau Ivo ngerokok. Lagian itu rokoknya apa deh ya? Kok ada filternya begitu dah?" tanya Doni polos. "Iya Bang, Ivo ngerokok kalau lagi stres aja." "Ini rokok elektrik Bang, ada ampasnya juga kok," jelas Ivo kepada Doni. Di situ Ivo berkeluh kesah pada Doni mengenai pekerjaan yang membebani pikirannya, belum lagi masalah lika-liku kehidupan sosial di lingkungan kantornya, karena rupanya banyak pria yang tertarik pada Ivo hingga Ivo pun lelah untuk menolaknya satu persatu. Mendengar itu, Doni hanya mengangguk sambil sesekali memberikan pandangannya. Namun, terlihat sikap Doni yang tak nyaman ketika ia sedang menemani Ivo di malam itu karena pikirannya selalu dihantui rasa was-was. Doni takut jika sang kekasih Nani sampai tahu jika saat ini ia sedang menemani Ivo di warung kopi miliknya. Tapi di satu sisi, Doni juga tidak enak jika harus meninggalkan Ivo atau menyuruhnya pulang. Akhirnya Doni hanya pasrah pada nasibnya itu. Hingga tak terasa, warung kopi Bang Doni pun akan segera tutup. Barulah Ivo berniat untuk pulang. Udah mau tutup ya? Ya ampun, kok nggak kerasa ya udah malam aja. Maaf ya Bang, jadi tempat curhat ya Ivo, ucap Ivo. Ya elah, santai aja Po. Oh ya, kalau udah malam begini, berani kagak pulang diri? Tanya Doni berbasa-basi. Emang kalau Ivo nggak berani, Bang Doni mau nganterin Ivo? Balas Ivo dengan suara halusnya. Mendengar itu, Doni pun langsung tersentak. Sebenarnya Doni hanya berbasa-basi, namun tak menyangka jika akan mendapat pertanyaan seperti itu dari Ivo. Kalau gitu tunggu bentar deh ya,
biar si Gembul nutup warung dulu. Nanti biar ayah sama Gembul yang ngawal empo sampai di rumah, saut Doni gugup. Mendengar itu, Ivo hanya tersenyum tipis. Rupanya Ivo hanya iseng menggoda Doni. Bercanda kali bang, tenang aja deh. Ivo biasa pulang sendirian kok. Lagian juga nggak jauh-jauh amat pulang ke rumah. Timpal Ivo yang langsung berpamitan dan berjalan masuk ke dalam mobil miliknya. Hati-hati ya Ivo di jalan, saut Doni. Tak lama Rizal pun keluar sambil membawa sampah dari dalam warung. Di situ dia langsung bertanya pada Doni. Wih, siapa lagi tuh bang? Pacar abang ya? Tanya Rizal. Pacar lu jangan sembarangan kalau ngomong lu. Cuman temen, saut Doni sewot. Tenang aja bang, saya tahu pacar abang kan Bu Nani yang ngajarin saya juga di warung. Tapi kan zaman sekarang mah ya selir-selir juga butuh. Tenang aja bang, aman sama saya. Kampret, enak aja selir. Itu si Ipo, Nani juga kenal. Lu jangan ngadi-ngadi ya, jangan bikin gosip sembarangan lo ya. Tentak Doni pada Rizal. Mendapati respon Doni yang seperti itu, Rizal pun langsung meminta maaf pada Doni. Keesokan harinya, Nani dan Bonis pergi bersama ke kampus. Saat itu, kebetulan mereka ada jam mata kuliah yang sama di pagi hari. Sesampainya di tempat tujuan, Nani melihat wajah Bonis yang terlihat masih mengantuk. Nis, kok kamu kayaknya ngantuk banget deh? Emang tidur jam berapa semalam? Tanya Nani. Ya kok, Bonis tidur hampir jam 2 malam. Jawab Bonis pada Nani. Loh, kok malam banget? Ada apa? Soalnya semalam tuh Kak Ivo nelpon. Terus dia curhat deh masalah di kerjaannya. Tahu tuh Kak Ipo, kayaknya lagi banyak masalah dah. Padahal katanya dia juga udah curhat sama Bang Doni di warungnya sampai malam. Ungkap Bonis. Mendengar itu, Nani sempat terkejut. Dia tidak sengaja mendapat info jika sang kekasih telah bersama wanita lain hampir larut malam. Walaupun wanita lain itu adalah Ivo, orang yang telah dikenalnya. Entahlah, saat itu Nani seperti kepikiran dengan hal tersebut karena secara kebetulan dia mengetahuinya dari orang lain. Walaupun sebelumnya pada momen-momen tertentu Doni pernah pergi dengan Ivo, namun itu adalah hal yang berbeda. Setelah selesai kuliah, pada saat di kantin pun Nani masih termenung memikirkan cerita mengenai Doni yang didapatnya dari Bonis. Hatinya campur aduk antara ingin marah atau memakluminya, karena pada dasarnya Nani sangat percaya pada sang kekasih. Tak mungkin jika Doni akan berpaling kepada wanita lain. Di tengah Nani yang sedang termenung, tiba-tiba saja Nani merasa ada asap yang sangat pekat muncul di sekitarnya. Tak pelak, karena menghirup asap itu Nani pun langsung batuk-batuk tak karuan. Rupanya Nani tak sadar jika sudah ada Anton yang berada di belakangnya sambil menghisap rokok miliknya. Ton, kalau ngerokok kesonoan dong. Gue kan gak ngerokok, batuk nih, sentak Nani. Maaf Nan, gak sengaja. Gila Anton saat itu. Saat pulang pun, hati Nani mulai tak karuan. Dia seakan mendapat bisikan-bisikan yang memberikannya alasan untuk membenci Doni. Walaupun Nani sempat melawan, tapi bisikan-bisikan itu tetap saja muncul di kepalanya. Malam harinya, saat Doni menelpon, Nani pun berpura-pura jika dirinya merasa mengantuk sehingga obrolan mereka pun hanya sebentar. Padahal jika sebelum-sebelumnya Nani selalu senang jika sang kekasih menelpon. Keesokan harinya, suasana hati Nani masih sama. Doni mulai hilang berada di pikirannya. Walaupun muncul sesaat, hanya rasa benci yang Nani rasakan saat ia sedang memikirkan Doni. Anton melihat Nani yang sering termenung. Anton seperti melihat peluang. Dia pun langsung melakukan aksinya. Saat berada di kantin, Anton pun langsung menghampiri Nani yang nampak duduk seorang diri sambil menunggu pesanan makanannya datang. Nani, bengong aja. Lagi pesan apa? Tanya Anton. Lagi pesan gado-gado, jawab Nani seadanya. Oh iya ya, lu bisa tolongin gue nggak? Gue kan ada tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Lu bisa bantu nggak? Ujar Anton. Di situ Nani seperti tak biasanya. Dia tak merasa risih sedikit pun. Padahal jika sebelum-sebelumnya Nani akan selalu menghindar jika ia didekati oleh Anton, Nani dengan sabar mengajarkan Anton mengenai tugasnya itu tanpa menyadari jika ada niatan terselubung dari Anton. Di malam harinya, Doni pun datang ke rumah Nani. Karena sudah beberapa hari ini dirinya tak main ke rumah sang kekasih, Doni memang tak mau mengganggu Nani karena Doni berpikir jika Nani sedang fokus dalam perkuliahannya.
Berhubung besoknya hari libur, dengan semangat Doni pun datang berkunjung ke rumah sang kekasih. Sesampainya di sana, Nani nampak berbeda. Ya, di situ sikap Nani terlihat dingin kepada Doni. Senyumannya pun jarang keluar, sesekalinya seperti dipaksakan. Nani ngapa ya? Apa Nani lagi sakit? Apa ada masalah di kampus? Tanya Doni penasaran. Enggak ada kok bang. Nani baik-baik aja, ucap Nani singkat. Saat itu Doni merasa bingung harus bagaimana karena Nani seperti tak bersemangat saat bertemu dirinya. Entahlah, Doni melihat jika wajah Nani selalu berpaling darinya. Tak jarang tatapannya pun kosong. Sepertinya Nani tidak menyadari tentang keberadaan Doni saat itu. Pada akhirnya Doni pun berpamitan pulang dengan perasaan yang galau. Doni yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan Nani darinya. Malam itu, Doni tak langsung pulang, melainkan ia menuju warung kopi miliknya. Setelah sampai, ia pun langsung memanggil Gembul untuk diajaknya mengobrol di luar, di kursi kesukaannya. Sambil menghisap rokok Samsunya dalam-dalam, Doni nampak risau dengan perilaku sang kekasih. Ada apa sih bang? Tumben amat manggil saya. Biasanya kan abang ngerokok sendirian aja kalau kesini. Tanya Gembul penasaran. Bul, gue mau curhatnya sama lu, ucap Doni gelisah. Ya, abang kayak anak ABG aja mau curhat. Kalau mau curhat mah sama mama dede aja bang, canda Gembul. Buset dah, gue serius ini, gue lagi agak bercanda. Ini nih, si Nani, dia lagi ngapa ya dia? Yang mana tahu bang, saya kan bukan bapaknya. Lu jangan motong dulu ngapa? Gua mau kasih tahu, si Nani sekarang beda sama gua. Dia kayaknya lagi marah sama gua ya. Tadi gua ke rumah dia, lah gue dicuekin. Yang ngajak ngobrol gua mulu. Biasanya kan dia ngasih semangat kalau gue datang. Lah ini gua kayak nasi uduk basi, didimin baik. Dah keluh Doni pada sang sahabatnya itu. Wah, coba deh abang inget-inget, abang ada salah nggak? Apa tadi pas abang ngobrol sama Nani, mulut abang bau jengkol? Apa pas tadi abang datang, ketek abang bau kabel kebakar? Coba deh abang inget-inget lagi. Lah, lu ngapa jadi ngata-ngatain gue begitu ya Bul? Emang dasar bocah dablek lu? Asal lu tahu ya, kalau gue pergi ke rumah Nani, odol habis 3, minyak wangi gue makainya kagak disemprot, diguyur. You know, suwe lu. Gue serius nih Bul, lu jangan bercanda ngapa? Jangan sampai gue kempesin nih badan lu. Hardik Doni sewot. Abang begitu aja marah. Ya terus abang maunya gimana? Tak udah gue juga bingung. Ya kalau abang bingung, saya lebih bingung. Jadinya kita berdua sama-sama bingung, ucap Gembul sambil menggaruk-garuk kepalanya. Saat itu Donita menemukan solusi pada masalahnya. Dia pun harus menerima kenyataan jika hubungannya dengan Nani sedang tidak baik-baik saja. Hingga 3 hari berlalu, sikap Nani kepada Doni masih terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Nani tak pernah menelpon Doni. Sebaliknya Doni selalu berusaha menghubungi Nani setiap saat. Terkadang Nani tidak mengangkat telepon dari Doni dengan alasan dia sedang ada mata kuliah. Wajar saja, karena saat ini yang ada di kepala Nani hanya mengenai perkuliahan yang sedang ia jalani. Sosok Doni mulai hilang di kepalanya. Entahlah, sepertinya Nani malas untuk memikirkan sang kekasih. Hingga di suatu momen Anton menawarkan Nani untuk mengantarkannya pulang. Sesaat pikiran Nani memerintahkan untuk menerima tawaran dari Anton, namun mulutnya berkata lain. Ya, Nani di sini tetap menolaknya, seperti antara otak dan ucapan memiliki tindakan yang berbeda. Mendapati itu, Anton tak menyerah begitu saja. Itu terbukti diam-diam ia mengikuti Nani untuk tahu di mana Nani tinggal. Setelah mengetahui tempat tinggal Nani, Anton berniat untuk berkunjung ke rumahnya suatu saat nanti. Sementara itu di rumah Doni, ia nampak gelisah. Tak henti-hentinya ia bolak-balik dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Wajahnya pun nampak muram. Lihat itu, Bu Zubaida pun langsung mengetahui jika anaknya sedang ada masalah. Tong, lu ngapain sih kayak lengan singit? Liatin dari tadi kagak bisa diem, ucap Bu Zubaida. Pan sih mak, gak ada apa-apa, kila Doni pada sang ibu. Alah, mak tahu lu pasti ada masalah ya. Ngomong dong, Doni, Don Kerai, jangan diem aja. Nanti kalau diem aja bisa-bisa lu berak di celana. Guyon Bu Zubaida menggoda anaknya. Ya elah mak, sampai kecepirit-cepirit segala. Ya bisa lo begitu kalau ditanya serius sama emak, sahut Bu Zubaida.
Akhirnya, Doni pun menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada sang ibu. Sebelum berbicara, Doni nampak menghela nafasnya dalam-dalam. Ya elah tong, lu mau ngomong aja pakai segala tarik napas dulu. Emang lu ampek apa? Ledek Bu Zubeda lagi. Ya elah mak mau denger kagak? Udah mulu, rengek Doni seperti anak kecil. Di situ, Doni pun langsung menceritakan semuanya tentang hubungannya dengan Nani, ditambah sikap Nani yang kini mulai berubah padanya. Bu Zubaida nampak mendengar keluh kesah sang anak dengan seksama karena yang Bu Zubaida tahu, Nani adalah sosok wanita yang penyabar, sehingga Bu Zubaida menyangka jika ada alasan kuat sampai-sampai Nani bersikap demikian. Coba lo inget-inget, lu punya salah kagak sama Nani? Ma takut lu ada salah sama dia tapi lu kagak tahu. Saud Bu Zubaida menanggapi keluhan anaknya. Ya elah mama sama kayak si Gembul, nyuruh Doni sadar sama kesalahan sendiri. Lah Doni mah sadar banget, Doni kagak gila. Bingung, Doni salahnya apaan? Ucap Doni putus asa. Tadi sangka Bonis mendengar pembicaraan antara Doni dan Bu Zubaida sambil menikmati cimol yang baru dibelinya. Bonis pun ikut dalam pembicaraan. Apa? Kan Nani lagi marah sama abang. Wah, bisa viral nih dunia persilatan, ucap Bonis asal. Lu apaan sih Nis? Nyamber aja lu kayak bensin, saut Doni sewot. Tapi kok aneh ya? Kang Nani kok gak curhat sama Bonis? Padahal Kak Ipo aja suka curhat sama Bonis. Lah, emang si Ipo pernah curhat sama lu Nis? Iya, waktu itu pas Kak Ipo habis dari warung abang malam-malam, Kak Ipo kan nelpon Bonis curhat, ungkap Bonis. Terus si Nani tahu kagak? Tanya Doni. Tahu apaan? Kak Ipo curhat sama Bonis? Bukan, si Nani tahu kagak masalah si Ipo habis dari warung abang malam-malam? Tanya Doni lagi cemas. Ya tahu dong, kan Bonis ceritain semuanya, ucap Bonis polos. Hati dah gue, teriak Doni sambil menepak jidatnya di situ. Doni baru menyadari alasan Nani merajuk pada dirinya, padahal maksud Doni menutup-nutupi kejadian Ivo datang berkunjung malam-malam ke warungnya demi untuk menjaga perasaan Nani agar tidak membuatnya cemburu. Namun pemikiran itu ternyata keliru dan berbuah Nani bersikap demikian. Hah? Lu sinis, nis, lu kagak peka, Lu lihat tuh, abang lu udah kayak cacing kepanasan. Lu mau abang lu jadi gila? Ucap Ibu Zubaida pada anak gadisnya. Oh, Bonis kan nggak tahu mak. Keren Bonis mah abang udah ngomong sama Kak Nani kalau Ibu main ke warung abang. Saut Bonis membela diri. Lu yang sabar ya Don, ujar Bu Zubaida berusaha menenangkan Doni yang nampak kusut. Di situ wajah Doni terlihat kosong. Dia tidak menyangka jika Nani mengetahui kejadian dirinya mengobrol berdua dengan Ivo sampai larut malam. Mau udah nasib Doni punya adik mulutnya kayak bakul bolong, saut Doni pasrah. Ya udah, besok lu pergi dah ke rumahnya ya. Lu jelasin semuanya baik-baik, ucap Bu Zubaida memberikan saran. Keesokan harinya, Doni pun berniat untuk menjelaskan semuanya kepada Nani. Dan di malam harinya, Doni mengajak Gembul untuk menemaninya sekaligus membantunya dalam menjelaskan kepada Nani. Sehabis sholat Isya, Doni pun langsung mengajak Gembul untuk menuju ke rumah Nani. Loh, tumben bang, ngajak-ngajak saya. Biasanya kalau pacaran, abang perginya sendiri aja, ujar Gembul. Ya, lu ikut aja, jangan banyak ngomong, timpal Doni. Ya, terus nanti saya di sana ngapain bang? Masa saya kayak obat nyamuk ngeliat abang pacaran? Lu ntar bantuin gua buat ngejelasin sama Nani masalah pas Ipo kemarin sampai malam itu Bul. Loh, emang abang pas malam-malam itu ngapain sama Mbak Ipo? Tanya Gembul bingung. Lu ngapa jadi ribet begini sih Bul? Udah lu ikut aja, timpal Doni sewot. Akhirnya mereka berdua pun langsung meluncur menuju rumah Nani saat itu juga. Dan setelah sampai di sana, Doni melihat sebuah sepeda motor Ninja 250 cc terparkir di depan rumah Nani. Namun Doni tak menggubrisnya dan segera masuk ke dalam rumah Nani. Setelah mengucap salam, Doni terkejut kala melihat seorang pria yang tadi kenalnya sedang bertamu seorang diri di rumah Nani. Rupanya itu adalah Anton, dan ia sedang duduk sendiri tanpa ada yang menemani. Mendapati itu, Doni pun langsung berkenalan dengan Anton tanpa menaruh curiga sedikit pun. Anton mengaku jika dirinya adalah teman dari Nani, sedangkan Doni tanpa berbasa-basi langsung mengungkapkan
jika dirinya adalah kekasih dari Nani. Di situ Anton nampak kikuk karena baru mengetahui jika Nani telah memiliki seorang kekasih. Ton, Naninya mana ya? Wah, nggak tahu bang, katanya sih lagi di dalam. Gue juga baru datang, Naninya belum keluar dari tadi, saut Anton gugup. Namun di situ Gembul menangkap sesuatu mengenai hal yang tidak wajar pada diri Anton. Gembul merasakan aura negatif yang kuat melekat pada sosok Anton. Tak lama kemudian Nani pun keluar dari ruang tengah rumahnya. Nampak wajahnya masih terlihat dingin pada Doni, namun Nani tetap memilih duduk di samping Doni. Abang, udah sampai bang. Oh iya Ton, kenalin pacar gua, ucap Nani datar. Di situ sikap Nani seperti janggal. Tidak biasanya perilaku Nani datar saat Doni datang menghampirinya, ditambah dia pun seperti bersikap biasa saja saat Anton datang ke rumahnya. Nani tidak merasa khawatir jika hal tersebut bisa saja membuat Doni terbakar cemburu. Di tengah obrolan yang kaku di antara mereka, diam-diam Gembul merapal doa untuk menyingkirkan hawa negatif yang berada di ruangan tersebut. Hasilnya, tiba-tiba saja Anton merasakan sakit di bagian giginya yang teramat sangat. Dia pun segera berpamitan dengan alasan ada keperluan lain. Sambil menahan rasa sakit di gigi, Anton meninggalkan kediaman Nani dengan terburu-buru. Setelah kepergian Anton, kini gantian Nani yang nampak pusing pada kepalanya. Dengan segera Gembul mengambil air dan langsung membacakan sebuah doa pada gelas yang dipegangnya. Setelah itu Gembul pun memberikan gelas yang berisikan air doa tersebut kepada Nani untuk segera diminumnya. Namun di situ Doni terlihat bingung mengenai apa yang sedang dilakukan oleh sahabatnya itu. Doni bertanya-tanya mengapa tiba-tiba saja Gembul memberikan air kepada Nani, tapi Doni diam saja sambil memberi kode bertanya pada Gembul apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian Nani meminum air pemberian dari Gembul. Rasa pusing di kepala Nani langsung hilang. Tak hanya itu, perasaan galau di hatinya pun tak dirasakan lagi oleh Nani. Di situ sikap Nani pada Doni pun berubah kembali seperti sedia kala. Mulai muncul keceriaan di wajah Nani. Ya, Nani nampak bahagia ketika ia berada di dekat Doni. Nani pun bertanya-tanya mengapa suasana hatinya bisa berubah begitu cepat. Mbak Nani itu kena pelet. Mbak Nani pasti nggak sadar ya, ungkap Gembul. Ya Allah Mas Gembul, yang benar. Emang sih akhir-akhir ini Nani tuh kalau ingat Bang Doni pasti kesel mulu bawaannya. Gak tahu kenapa, saut Nani. Apaan? Nani kena pelet? Bul, kok lu diem aja sih? Ucap Doni panik. Abang ini nih persis kayak polisi India, telat mulu. Abang gak sadar kalau Mbak Nani udah berubah sekarang, gak marah lagi sama abang, timpal Gembul jengkel. Mendengar itu, refleks Doni langsung mengalihkan pandangannya pada Nani. Dengan nada yang berubah halus, Doni pun berkata kepada Nani, apa iya ya Nan? Nani beneran udah kagak marah lagi sama abang? Tanya Doni seperti anak kecil. Memangnya kapan Nani marah sama abang ya? Tanya Nani balik. Mendengar itu, Doni jadi bingung sendiri. Memang pada kenyataannya Nani tak pernah mengungkapkan jika dirinya marah pada Doni. Masalah si Ipo malam-malam ke warung abang, Nani marah gak sama abang? Tanya Doni lagi. Enggak, Nani gak marah. Nani cuma sebel aja. Abang gak ngomong sama Nani. Nani taunya malah dari si Bonis. Jawab jangan dijelas. Kalau begitu maafin abang deh ya. Abang janji kalau ada apa-apa abang bakalan ngomong sama Nani ya. Timpal Doni menyesal. Akhirnya hubungan Doni dan kekasihnya Nani pun kembali mesra seperti semula. Namun apa yang mengganjal hati Doni mengenai siapa yang melakukan pelet pada kekasihnya itu? Bul, kata lu kan si Nani kena pelet. Siapa yang berani-berani melet dia? Tanya Doni penasaran. Abang gimana sih? Masa iya abang gak peka banget? Ya itu tadi yang duduk di sini barusan, dia yang melet Mbak Nani, ungkap Gembul samber geledek. Si Anton tadi, kudu dikasih pelajaran ini si bocah, ungkap Doni emosi. Mendengar itu, Nani pun langsung melarang Doni untuk membuat keributan pada Anton. Dia tidak ingin Doni mendapat masalah. Ya Nan, tenang aja, abang palingan ngomong baik-baik sama dia, ya biar dia jangan cari perkara lagi. Tapi ngomong-ngomong, dia sering gangguin Nani kagak di kampus? Tanya Doni penasaran. Udah, pokoknya abang tenang aja. Dia gak berani macam-macam kok sama Nani. Apalagi sekarang dia udah tahu kalau Nani itu udah punya pacar.
Mana pacarnya ganteng lagi. Gue dan Nani yang membuat Doni menjadi salah tingkah. Mendengar itu, Doni bertingkah seperti kekanak-kanakan. Emang iya, Pak? Emang iya, Bang ganteng? Bang, please deh, Bang. Jangan begitu, Bang. Emang gak malu apa Bang ada saya? Celetuk Gembul yang merasa risih melihat tingkah nyeleneh Doni. Gua lupa ada gajah Lampung di belakang gua, ledek Doni pada Gembul. Keesokan harinya, Doni memutuskan untuk mengantarkan Nani dan Bonis ke kampus. Nani meminta pada sang kekasih untuk berjanji tidak membuat keributan saat berada di sana. Iya, Bang janji kagak bakal nyari gara-gara. Lagian abang juga mau ngomong baik-baik kok, ungkap Doni. Setelah sampai, Doni segera ikut masuk ke dalam kampus. Namun tak disangka, Doni menjadi pusat perhatian karena wajah tampannya yang terlihat oriental seperti Lee Min Ho. Ditambah saat itu Doni mengenakan kaos berwarna hitam dengan celana jeans biru robek-robek kekinian. Setelah Nani dan Bonis masuk ke dalam kelasnya masing-masing, Doni pun langsung mencari keberadaan Anton dengan bertanya kepada para mahasiswa di sana. Setelah diketahui jika Anton berada di belakang kampus, lebih tepatnya berada di UKM Karate yang diikutinya. Tak lama, Doni pun melihat Anton yang sedang berkumpul dengan teman-teman perkuliahannya yang merupakan anggota UKM Karate juga. Anton langsung terkejut ketika ia melihat sosok Doni sudah berada di depannya. Di situ, Doni nampak mengajak Anton berbicara baik-baik mengenai perbuatannya pada Nani. Namun, Anton menyangkal semua tuduhan dari Doni. Tayal, mereka pun sempat beradu argumen dengan Doni yang nampak santai dengan Anton yang sudah tersulut emosinya, merasa di atas angin karena banyak teman-temannya. Anton pun mulai memprovokasi Doni untuk berkelahi hingga akhirnya Anton mendorong Doni dan langsung melancarkan pukulannya. Banyak bacot loh, teriak Anton. Namun nampaknya pukulan Anton terlihat sia-sia karena Doni sudah bisa menerka arah dari pukulannya, mendapati pukulannya meleset. Anton kembali melancarkan tendangan spinning back kick yang rupanya mengenai sasarannya. Akibat tendangan itu, Doni sempat mundur ke belakang. Namun sekali lagi Doni tidak merasakan efek apapun dari tendangan tersebut. Melihat itu, Anton merasa kikuk dibuatnya karena dia yakin jika tendangannya tadi itu cukup kuat. Melihat Anton yang sudah tak bisa diajak berkompromi, emosi Doni pun mulai muncul. Dan saat Anton melancarkan pukulannya lagi, Doni langsung memasukkan pukulannya terlebih dahulu ke arah wajah Anton yang tak pelak membuatnya terjungkal hingga jatuh di atas aspal. Anton memegangi wajahnya karena kesakitan. Melihat Anton kewalahan, teman-teman Anton berniat untuk membantunya, namun rupanya mereka ragu untuk melakukannya karena mereka semua yakin jika Doni bukanlah orang sembarangan. Terbukti selain kuat menahan tendangan Anton, pukulan Doni pun juga sangat cepat sehingga dapat menjatuhkan Anton dengan sekali pukul. Karena tak mau dipermalukan di depan teman-temannya, diam-diam Anton memiliki rencana licik. Ya, ketika Anton melihat Doni yang sedang lengah, tiba-tiba saja dia meraih tasnya yang penuh dengan buku dan langsung menghantamkannya ke arah Doni. Sayang, Doni sempat melihatnya dan langsung menendang tas milik Anton tersebut hingga tasnya hancur berantakan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya. Tak hanya sampai di situ, Doni pun langsung melumpuhkan Anton dengan memberikan pukulan telak ke arah ulu hatinya. Seketika itu Anton langsung bertekuk lutut kesakitan dan tak dapat bangkit kembali. Mendapati kegaduhan tersebut, pihak keamanan kampus pun langsung membawa Doni serta Anton beserta barang-barang Anton yang berceceran di dalam ruangan khusus. Selain Doni dan Anton, terdapat juga para saksi yang melihat kejadian tersebut. Namun untungnya dari kesaksian para mahasiswa yang juga teman-teman dari Anton, semua nampak memberatkan Anton sebagai biang keladi keributan. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, pihak kampus juga menemukan beberapa linting ganja yang berasal dari dalam tas milik Anton. Tak pelak, hukuman berat akan menanti Anton ke depannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Walaupun panjang durasinya, tapi bener-bener gak terasa teman-teman ya. Apa namanya? Kayak nggak mau, kayak udah habis aja gitu ya. Kayak buru-buru, kayak nggak mau habis gitu. Karena asik banget nih Mas Dani SBR, pinter banget nyusun ceritanya nih. Kayak kita ada di situ ya. Dan
terjebak dalam cinta segitiga, dan sekarang jadi segi berapa nih, ada si Anton juga. Bagaimana di sini Doni nggak peka banget Doni ya. Ini memang Boni, sekali lagi Bonis menjadi momok utama dalam setiap masalahnya si Doni nih. Dia pakai ngadu-ngadu lagi, walaupun nggak sengaja mungkin kelepasan ya. Dan ya kalau Ivo sebenarnya bukannya belain Ivo nih, tapi mungkin dia nggak salah ya. Dia namanya kafe kan siapa aja boleh masuk dong, boleh ngopi. Dan Doni pun juga nggak salah. Ya namanya orang lagi ngopi, dia lagi santai ada di situ. Ya cuma ya itulah, si Bonis aja nih memang harus direm sedikit nih. Sekali-kali dong disentil gitu ya hidungnya sama Bang Doni. Dan luar biasa sekali bagaimana seorang Anton, seorang teman lama pasti. Dan ini juga nih teman-teman, ini relate banget ya. Banyak sekali mungkin teman-teman, terutama cewek ya, yang ada nih cowok yang deketin, udah ditolak, udah dia tapi masih ngejar terus. Apalagi udah tahu nih udah punya cowok masih ngejar. Saya juga ada sih, sering lihat nih cowok-cowok gitu kayak kesel aja. Lebih bukan cinta kalau menurut saya kalau udah begitu, lebih kepada ambisi ya, karena rela menempuh segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Dan saya yakin orang model-model seperti Anton ini ketika sudah mendapatkan Ani ya sudah, karena itu hanya ambisi. Ketika dia dapetin ya sudah, bukan didasari oleh rasa cinta. Beruntung di sini ada seorang gembul, yang mana gembul akhirnya melunturkan pelet yang ada yang sudah melekat pada Nani, dan medianya itu rokok ya, diembuskan bus gitu. Aduh, ngeselin banget ya Mas Anton. Dihajar untungnya, dan terakhirnya dihajar sama Bang Doni, dan ternyata pas tasnya berhamburan itu ada lintingan genjo. Udah kelar dah, lengkap udah keren banget. Dan terima kasih kepada Mas Dani SBR. Ditunggu lagi untuk kisah Bang Doni selanjutnya, dan kalau bisa seminggu 2 kali juga boleh, tapi seminggu sekali lah Pak, jangan sampai enggak lah ya dalam seminggu. Teman-teman juga ada yang minta sih seminggu 2 kali, tapi kalau saya pribadi yang penting tiap minggu ada nih, jangan sampai enggak ada tiap minggunya. Oke, Mas Dani SBR, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.